Tahukah Anda bahwa kejahatan bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga cerminan dari kondisi sosial, ekonomi, budaya, bahkan psikologis suatu masyarakat? Melalui buku Kriminologi, Perspektif, Teori, dan Dinamika Kejahatan dalam Masyarakat, pembaca diajak memahami kejahatan secara lebih mendalam, tidak hanya dari sisi pelaku dan korban, tetapi juga dari berbagai faktor yang melatar belakangi munculnya perilaku kriminal dalam kehidupan sosial. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Henny Saida Flora, SH, M.Hum, MKN, M.H.Kes, seorang akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang saat ini mengabdi sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Beliau memiliki rekam jejak akademik yang panjang dengan latar belakang pendidikan hukum yang kuat hingga meraih gelar profesor pada tahun 2025. Fokus keilmuan beliau meliputi hukum pidana, keadilan restoratif, pembaharuan hukum pidana, serta berbagai isu hukum yang berkaitan dengan kemanusiaan dan keadilan sosial. Pengalaman akademik dan produktivitas ilmiahnya menjadikan buku ini memiliki landasan teoritis yang kuat sekaligus relevan dengan perkembangan masyarakat modern. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai pengertian, manfaat, dan tujuan kriminologi. Penulis menjelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban, serta reaksi masyarakat terhadap tindak kriminal. Melalui pemahaman tersebut, pembaca diajak melihat bahwa kejahatan tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pada bagian selanjutnya, buku mengulas ruang lingkup kriminologi dan objek kajiannya. Pembahasan ini membantu pembaca memahami bagaimana kriminologi beririsan dengan berbagai disiplin ilmu lain, seperti hukum, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan ilmu politik. Buku ini juga menyajikan sejarah perkembangan kriminologi dari masa ke masa, mulai dari pemikiran pada zaman kuno, abad pertengahan, era revolusi Prancis, hingga perkembangan kriminologi di era global saat ini. Dengan memahami perjalanan sejarah tersebut, pembaca dapat melihat bagaimana cara pandang terhadap kejahatan terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan peradaban manusia. Salah satu bagian yang menarik adalah pembahasan mengenai perspektif kejahatan dan pelaku kejahatan. Penulis menguraikan berbagai faktor penyebab terjadinya tindak kriminal, baik yang berasal dari lingkungan sosial, kondisi ekonomi, pengaruh budaya, maupun faktor individu. Tidak hanya membahas penyebab, buku ini juga mengulas berbagai upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun negara. Pembaca kemudian diperkenalkan pada berbagai mazhab, aliran, dan teori dalam kriminologi, mulai dari aliran klasik, aliran positif, aliran neoklasik, hingga aliran kritis. Berbagai teori penting seperti teori asosiasi diferensial, teori anomi, teori subkultur, teori labeling, teori konflik, dan teori kontrol dijelaskan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Keunikan buku ini semakin terlihat ketika membahas statistik kriminal dan fenomena primanisme dalam perspektif kriminologi. Topik ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana data kriminal digunakan untuk memahami pola kejahatan, serta bagaimana fenomena sosial tertentu dapat dianalisis melalui pendekatan ilmiah. Selain itu, buku ini juga membahas hubungan antara kriminologi dan penegakan hukum. Pembaca diajak memahami peran kriminologi dalam kebijakan pidana, sistem peradilan pidana, rehabilitasi pelaku kejahatan, hingga evaluasi efektivitas penegakan hukum berdasarkan teori-teori kriminologi. Pada bagian akhir, penulis mengulas keterkaitan antara faktor sosial ekonomi dan kriminalitas. Kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, serta berbagai persoalan sosial lainnya dibahas sebagai faktor yang dapat memengaruhi munculnya tindak kejahatan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, buku ini menawarkan pemahaman yang komprehensif mengenai dunia kriminologi dengan bahasa yang akademis namun tetap mudah diikuti. Sampai jumpa di ulasan buku selanjutnya.